Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji serta syukur dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Allah masih saja memudahkan langkah kita untuk melakukan suatu rangkaian ibadah, dengan harapan ibadah yang telah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan semua itu diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya, dengan harapan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati para asatidzah, para alim ulama, para sepuh, para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat. Sebelum kajian yang akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Muhammad Iman, mari kita baca Quran surat Al-Fatihah. Yang pertama kita lihatkan untuk sangat kami keluarga kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dari segala penyakitnya dan setelah sembuh bisa beribadah kepada Allah. Dan yang kedua, kita doakan sebagian anak-anak kita sedang menghadapi ujian. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam menjawabnya dan bisa meningkatkan atau meningkat jenjang yang lebih tinggi atau berikutnya. Dan yang ketiga, kita kirimkan Fatihah untuk sanak famili keluarga kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah menerima segala ibadahnya, Allah mengampuni segala kekhilafan dan kuburnya dijadikan Allah menjadi jannah. Dan yang terakhir kita baca Quran surat Al-Fatihah. Sebagian besar jamaah Indonesia telah diberangkatkan oleh pemerintah sebanyak 41.000 orang. Mudah-mudahan kita baca Fatihah, semoga nanti dari pergi hingga pulang diberikan keselamatan, diberikan kemudahan dalam melakukan rutin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang belum dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan tahun berikutnya atau tahun depannya bisa dipanggil menuju Baitullah. Kita berziarah ke makam Rasulullah SAW, dan yang telah berangkat bisa dimudahkan dalam melakukan ibadah umrah. Salah satunya kita hadir pada pagi hari ini di Majlis Taklim Ahad pagi ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami sama-sama kita mengucapkan puji yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhammad Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz, para sesepuh, Pak RW, Pak RT, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita memulai hidup kita dengan beribadah kepada Allah. Sesuatu yang luar biasa, nikmat yang Allah berikan, keindahan, kenikmatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bersalam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
keluarga, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita hari ini adalah terkait dengan tauhidullah, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu bahwa tauhid itu adalah merupakan fondasi daripada keislaman kita. Fondasi itu harus kokoh, harus kuat, tidak boleh goyang meskipun badai longsor menerpa di sekelilingnya. Kenapa? Karena fondasi yang rapuh itu akan menyebabkan kehancuran dan malapetaka dari seluruh bangunan yang ada di atasnya. Bangunan Islam yang kita bangun, ya kita kumpulkan, pahala yang kita kumpulkan, sholat, puasa, zakat dan haji, serta amal-amal soleh yang lain, akan hancur lebur, tidak ada gunanya, seperti debu yang berterbangan ketika diterpa oleh badai. Apabila orang tersebut tidak memiliki fondasi tauhid yang kuat. Oleh karena itu, kewajiban sebagai seorang mukmin itu adalah senantiasa memperbaharui tauhidnya, senantiasa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berbicara tentang tauhid itu adalah berbicara tentang keimanan, keyakinan yang mendalam, keimanan yang kuat sebagaimana fondasi yang tertanam dengan kuat. Keimanan yang kuat, tauhid yang kuat, dia akan mampu menghadapi badai apapun, kesulitan apapun, persoalan-persoalan apapun yang dialami, yang dialami oleh dirinya. Sehingga dia mampu melewati tahun-tahun perjalanan hidupnya sampai pada akhirnya dia selamat dalam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat pemungkasnya, kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengakhiri lisannya dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Inilah cita-cita kita. Inilah yang senantiasa kita jaga, kita cari, agar supaya kalimat itu terucap di dalam akhir
perjalanan kehidupan kita kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sudah diberi modal, sudah diberi bekal. Apa bekalnya? Bekal tauhid. Bahkan bekal tauhid itu sudah ada di dalam hati kita secara fitrah. Diawali dengan ketika kita berada di kandungan. Ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke dalam diri kita ketika kita masih berusia 4 bulan di dalam kandungan, bukan 4 bulan di luar kandungan, 4 bulan di dalam kandungan. Kita sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Tanpa kecuali apakah kita terlahir dari rahim seorang musyrik, seorang Nasrani, Yahudi, atau kita berada di dalam rahim seorang mukminah, muslimah, itu tanpa kecuali. Semuanya kita itu sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya menjadi berbeda ya ketika kita terlahir didekati oleh syaitan, bergaul dengan pergaulan yang salah sehingga tauhid itu menjadi hilang. Apa buktinya? Buktinya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka dan Allah bertanya, bukankah hai jiwa yang ada dalam perut, bukanlah aku ini Tuhanmu? Alastu bi rabbikum, bukanlah aku ini adalah Rabbmu? Maka semua kita tanpa kecuali menjawab, betul, engkau adalah Rabbku, engkau adalah Tuhan, dan kami menjadi saksi atas itu. Nah, inilah yang disebut sebagai kefitrahan, fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu adalah potensi keimanan yang ada di setiap orang tanpa kecuali ya. Apakah dia muslim atau bukan muslim, ada nilai-nilai kefitrahan di situ. Ada potensi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa setiap orang itu memiliki potensi keimanan? Karena dia sudah berjanji, sudah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berada di dalam rahim, meskipun dia tidak ingat. Kita kan tidak ingat itu.
Jangankan dalam rahim, kita masih kecil aja kita tidak ingat. Tetapi kefitrahan itu ada, dibawa terus. Sehingga kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa sekiranya ada orang yang terlahir lalu kemudian dia tidak diojok-ojok, istilahnya itu dipengaruhi untuk tidak menyembah Allah, untuk tidak musyrik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tukang ojok-ojoknya itu adalah syaitan, lingkungan. Maka pasti dia secara otomatis dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Secara otomatis. Jadi penyimpangan yang banyak kita lakukan, apakah itu penyimpangan kemusyrikan atau penyimpangan total? Musyrik itu kan artinya menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagian, lalu kemudian juga dia loyal atau menyembah Tuhan yang lain sebagian. Atau secara total menyembah yang lain secara total, menafikan, menghilangkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta dalam kehidupannya. Maka ketika tidak ada yang mempengaruhi itu, maka kata Ibnu Qayyim itu pasti orang itu langsung secara otomatis menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal masalahnya adalah dia akan mencari bagaimana teknis mempraktekkan sebuah bentuk penyembahan. Bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya berpuasa, bagaimana cara melaksanakan ibadah. Dia akan mencari itu. Karena itulah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu dia terlahir dalam keadaan fitrah, muslim. Fitrah itu muslim. Dia terlahir dalam keadaan. Namun dalam perjalanannya fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisan. Karena orang tuanya lah, orang tua ini diidentikan dengan lingkungan dia hidup, lingkungan dia berada, sehingga dia sampai kepada nalar yang sempurna, yang mempengaruhinya, yang mencekokinya, sehingga dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, menjadi musyrik, yang lain-lain dan seterusnya. Kita mempelajari tauhid ini itu adalah sesungguhnya mengembalikan kefitrahan itu. Bukan mencari yang belum ada atau yang belum kita ketahui. Kenapa? Karena kefitrahan itu atau tauhid itu sebetulnya sudah ada di dalam diri kita. Jadi ibaratnya itu mengembalikan kepada keaslian daripada kemanusiaan kita. Aslinya manusia itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Aslinya. Karena ada kotoran, karena ada debu, karena ada penyimpangan, sehingga itu menjadi rusak, menjadi amburadul, sehingga kita mempelajari tauhid itu adalah mengikis, mengamplas karat-karat yang menempel itu, menggosok
debu-debu kotoran-kotoran itu sehingga kembali lagi kepada kefitrahan atau menjadi seorang muslim. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Zalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lam. Hadapkan wajahmu, hadapkan dirimu kepada sebuah din, kepada sebuah agama yang hanif, yang original, bersih, asli, original, sesuai dengan awal ruh itu dimasukkan ke dalam janin 4 bulan itu. Hadapkan wajahmu ke sana. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sesuai dengan fitrahnya dan dia akan terus menjalani kefitrahan itu. Dia akan terus menjalani keaslian atau originalitas penciptaannya sejak dia itu terlahir pertama kali ke muka bumi. La tabdila li khalqillah, enggak ada yang berubah terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dari sejak dia ditiupkan ruh di dalam tubuhnya, di dalam sebagai janin, kemudian terlahir ke muka bumi, kemudian tumbuh menjadi dewasa, kemudian dia menikah, kemudian dia wafat. Tidak ada yang berubah dari dulu sampai dengan sekarang. Zalika dinul qayyim. Orang yang mengikuti kefitrahannya itu, originalitasnya itu, itulah dinul qayyim, agama yang lurus, yaitu agama Islam. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi aktsaran nas, sebahagian besar dari manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sebahagian besar dari umat manusia ini sudah menyimpang dari kefitrahannya. Dia sudah meninggalkan kefitrahannya. Dia sudah meninggalkan originalitasnya sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diakuinya. Karena apa? Karena perjalanan kehidupan, karena lingkungan, karena orang tua, karena pergaulan, dan karena yang lain-lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita mencoba untuk merenungkan kembali tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala, karena kita tadi kembali kepada bahwa asal muasal kejadian kita ini, sebelum kita muncul di muka bumi, sebelum kita menghirup udara dunia, kita kan sudah mengenal Allah, ya. Kan tadi pertanyaannya begitu, alastu bi rabbikum, bukanlah aku ini sebagai Rabb, Tuhan? Qalu bala syahid.
benar saya bersaksi. Nah, ini kita bicara bersaksi. Jadi bahasanya kan Al-Qur'an, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Wahai janin, bukanlah aku ini Tuhanmu? Janin itu menjawab, karena udah dikasih ruh ya, jawab bala syahidna. Biasanya janin umur segitu itu nendang-nendang ya, menjawab gitu. Itu artinya ruhnya udah masuk itu. Ibu-ibu yang pengalaman hamil ya, anaknya umur 4 bulan itu udah mulai gerak-gerak. Kapan itu gerak-gerak mulainya? Ya kita nggak tahu itu jam berapa, tanggal berapa mulainya ruh itu masuk. Dan ketika ruh masuk, maka secara otomatis janin itu bersyahadat. Qalu bala syahidna. Betul, saya bersaksi, bersyahadat. Syahid, menyaksikan, bersaksi. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan tentang bersaksi. Karena di sini ada kata-kata syahidna. Dan ini juga menjadi kalimat yang ada di dalam kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Agar supaya kita jangan memahami bahwa qalu bala syahidna, benar saya bersaksi, itu kita mengartikan saksi seperti pengertian yang kita pahami hari ini. Bersaksi yang kita pahami itu adalah yang menyaksikan ada perkawinan, kemudian ada 2 orang saksi. Ada jual beli tanah, jual beli rumah, ada di situ 2 orang saksi atau 3 orang saksi. Ada orang yang bersengketa di pengadilan, maka ada saksi. Bukan itu yang dimaksud qalu bala syahidna, bukan itu. Dan bukan itu juga yang dimaksud di dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang diibadahi kecuali Allah. Bukan. Bersaksi di sini qalu bala syahidna, saya bersaksi, itu maknanya 3. Makna yang pertama adalah al-iqraru. Ikrar. Bentuk apa? Ungkapan di lisan yang itu berisi komitmen. Ikrar itu kan ada ikrar sumpah pemuda ya. Yaitu adalah sebuah bentuk i'lan atau bentuk ucapan yang ucapannya itu adalah bukanlah ucapan sembarangan, tapi penuh dengan komitmen. Komitmen apa? Komitmen untuk menjalankan, menerima segala konsekuensi yang dia persaksikan. Makna yang kedua itu adalah al-qasam, bersumpah. Sumpah itu apa? Sumpah itu apa konsekuensi sumpah? Kalau dia mengatakan kamu yang mencuri duit itu, bukan. Ah kamu, bukan. Ah kamu, bukan. Sumpah, gitu ya. Artinya sumpah itu adalah, terus begini, kalau terbukti kamu gimana? Nah gitu ya. Kalau terbukti kamu bagaimana? Saya siap untuk dipenjara, gitu ya. Siap untuk
Ya siap untuk ditangkap, siap untuk dipenjara. Artinya apa? Ketika seseorang itu menyatakan sumpah, jangan lagi menanya ada hal yang lain di balik itu. Orang yang mengatakan saya bersumpah, itu muslim itu seperti itu. Kalau yang mengatakan bukan, iya kamu, bukan, sumpah. Kalau yang mengatakan sumpah, udah jangan ditanya lagi. Kenapa? Karena kalimat dia mengatakan sumpah itu, saya bersumpah itu adalah dia siap untuk menerima segala konsekuensi apabila dia menyimpang dari apa yang dia ucapkan. Sumpah. Kalau kita kebanyakan di pengadilan gimana? Begitu kok enggak? Sumpah, disumpah dulu ya. Ada sumpah palsu, karena itu orang yang melaksanakan sumpah palsu itu luar biasa azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bersumpah palsu, menjadi saksi palsu, yang sumpah palsu. Jadi jangan ditanya lagi ketika dia mengatakan sumpah. Apalagi mengatakan wallah, demi Allah. Dan jangan dilebihin lagi, demi Allah, demi Rasulullah, itu nggak salah lagi kalau mengatakan demi Rasulullah. Wallah, demi Allah. Jadi jangan ada embel-embel. Kan ada suka kita begitu. Demi Allah, demi Rasulullah, bukan saya yang mencuri itu. Ya salah itu. Sumpah itu hanya satu, hanya kepada Allah. Wallahi, demi Allah. Jangan ditambahin demi Rasulullah. Niatnya mungkin kurang mantap kali. Kalau saya bilang demi Allah masih belum percaya, gua tambahin aja demi Rasulullah, jadi salah. Ya Pak ya, Bu, jangan demi Allah demi Rasulullah ya, demi Allah saja cukup. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah, boleh banyak. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza ghasya, sumpah. Itu adalah hak Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah atas nama yang Dia ciptakan, makhluk, lalu kemudian makhluk adalah bersumpah kepada penciptanya. Pencipta kita satu apa dua? Kalau orang itu mengatakan saya bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah, berarti dia penciptanya dua dong, Allah dan Rasulullah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap makhluknya banyak, yang Dia ciptakan banyak. Karena itu sumpah Allah Subhanahu wa taala itu menjadi banyak yang disebut. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'a rabbuka wa ma qala wal asri innal insana lafi khusr, dan seterusnya. Wal fajri wal layalin ashr wasyaf'i wal watr, kan sumpahnya banyak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluknya, sehingga Allah bersumpah terhadap makhluk-makhluknya. Kita bersumpah hanya kepada satu saja, Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersumpah kepada Rasulullah, karena Rasulullah bukan pencipta. Ini tauhid loh ya. Jadi bisa menyimpang pemahaman tauhid kita kalau kita keliru di dalam memahami tentang sumpah. Jadi qalu bala syahidnya, wahai Allah saya bersaksi. Itu tadi yang pertama itu adalah dia mengikrarkan, yang kedua dia bersumpah. Udah mantap benar itu. Ada lagi yang terakhir, yang disebut dengan al-mitsaq, perjanjian. Al-mitsaqan ghaliz, perjanjian yang sakral. Sama dengan orang menikah itu disebut dengan mitsaqan ghaliz, perjanjian yang sakral.
Nah, orang yang ada, janin yang menerima amanat, menerima persaksian bahwa dia akan mempertuhankan, menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Rabb-nya, dia berada di dalam sebuah ikatan mitsaq, perjanjian sakral. Perjanjian itu ya apa? Dia akan konsekuen menerima seluruh perintah-perintah. Dia akan konsekuen meyakini akan kekuasaan, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu nanti Allah Subhanahu wa taala, anak yang terlahir itu disebut sebagai fitrah, itu sebetulnya dia sudah terikat dalam sebuah persaksian. Bedakan ya. Jadi kalimat kata-kata bersaksi di dalam kalimat qalu bala syahidna itu berbeda dengan ya persaksian atau bersaksi ketika orang itu bersaksi di pernikahan, bersaksi di pengadilan, atau dia bersaksi di jual beli, itu sama sekali sangat berbeda. Bahasa Indonesianya saja yang sama, tetapi makna yang dimaksud di situ itu adalah berbeda. Kenapa? Karena tidak ada kosakata bahasa Indonesia yang pas sama dengan makna kata-kata syahid, bersaksi. Nggak ada. Sehingga dipas-paskan maknanya menjadi bersaksi, tetapi kita harus memahami bahwa makna bersaksi di situ, saya bersaksi, itu adalah hal yang sangat jauh berbeda. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, kira-kira bagaimana? Ini harus diingat. Kalau kita sudah bersaksi, sudah terikat leher kita oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana? Kemarin Jumatan dengar nggak khutbah Jumat Ustadz yang di atas itu? Ustadz siapa namanya? Ketika dia menjelaskan, Ibrahim bin Adham, seorang ulama tabi'in, didatangi tukang maksiat. Wahai Syekh, saya tukang maksiat. Ajarin saya dong, gimana caranya supaya saya tidak bermaksiat. Kata Ibrahim bin Adham, boleh, siapa bilang? Siapa bilang kamu nggak boleh maksiat? Boleh, silakan bermaksiat. Asal ada syaratnya. Apa sih syaratnya? Yang pertama, jangan kamu makan, jangan kamu minum, yang makanan itu, yang minuman itu bukan bikinan, ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semaksiat-maksiatnya orang ini, ahli maksiat, dia paham gitu bahwa tidak ada makanan, minuman yang kita minum, yang kita makan itu bukan berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa ada? Ini apa? Roti. Ciptaan siapa roti? Tukang roti. Tapi sebelum menjadi tepung, sebelum menjadi roti, dia tepung dulu. Tepung dari mana? Dari gandum. Siapa yang menciptakan gandum menjadi tepung? Orang ya. Tukang giling gandum.
Lalu kemudian butiran gandum dari mana? Dari kebun gandum. Siapa yang menciptakan petani gandum? Bukan, petani gandum itu cuma naruh benihnya di tanah. Kemudian dia tinggal dikasih pupuk, disiram. Emang bisa tumbuh sendirian? Tumbuh kemudian berbuah kan? Semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa? Ini teh. Teh dari mana? Ya dari daun teh. Daun teh dari mana? Dari kebun teh. Siapa yang menciptakan kebun teh? Ya petani apa? Petani cuma nanam bibit teh aja. Tetapi yang menjadikan teh itu menjadi tumbuh sehingga dia bisa dipetik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba cari semua. Apalagi gula. Gula dari mana? Gula dari tebu. Tebu yang digiling oleh manusia, lalu kemudian ditanam oleh petani, bibit gula ditaruh di tanah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan. Banyak sekali ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan itu semua. Sekarang kita pikirkan, cari makanan, cari minuman yang murni diciptakan oleh manusia. Tidak ada. Karena itu Ibrahim bin Adham mengatakan, kamu boleh bermaksiat asal kamu bisa menemukan makanan dan minuman di luar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Yang kedua, kamu boleh bermaksiat asalkan kamu pindah tempat. Jangan tinggal di bumi ini, karena bumi ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi yang mana? Mau ke planet milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nyemplung ke dasar laut itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sampailah kepada sebuah kesimpulan bahwa tidak mungkin seseorang itu bisa kabur dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah bersaksi di dalam rahim itu bahwa kita terikat, terjerat leher kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada pilihan. Oh kali yang orang kafir gitu, orang Nasrani Yahudi, orang Hindu, jangan-jangan rohnya nggak ditanya begitu, enggak. Sehingga dia mau pindah aja ke tempat yang lain gitu. Tidak ada, Pak. Semua, apakah ibunya itu sebagai seorang kafirkah, musyrikkah, Hindu, Buddha, dia rahim yang ada di dalam perutnya itu semuanya bersaksi, semuanya mengatakan bala syahidna. Tidak ada yang tersisa. Kalaupun dia menolak, maka dia tidak terlahir. Dalam riwayat mengatakan bahwa seorang janin yang menolak untuk mengatakan itu, maka tidak diteruskan hidupnya. Dia keguguran menjadi janin prematur, tidak terlahir. Tapi semua orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluar di muka bumi ini, maka dipastikan bahwa dia sudah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu saja ya Bapak-bapak Ibu, nanti insyaallah kita sambungkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Tak banyak yang bisa di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kita berdoa kepada Allah semoga
di akhir hayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan siapa yang mengucapkan kalimat akhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia pasti akan terjamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita, dan apabila Allah mematikan kita, mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam membawa iman, membawa Islam, dan kalimat terakhir kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan satu atau dua, karena masih ada beberapa waktu. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Lukman. Mohon diberikan sedikit pengetahuan ketika hukum Allah pakai tadi kepada tadi Pak Ustaz menyebutkan sempat menyebutkan hukum pernikahan. Yang saya juga tanyakan adalah sebenarnya hukum waris. Ini kan hukum pernikahan ada di Quran. Sementara banyak manusia yang mencoba, yang kalau kita bilang toleransi atau bagaimana terhadap pernikahan maupun terhadap hukum waris. Kalau kita sebagai seorang muslimah terhadap tauhid, terutama yang ada di Al-Quran, itu bagaimana konsep? Kalau kita sudah mencari alasan, itu saja sih pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hukum waris, hukum pernikahan ini ranahnya Ustadz kami. Saya tidak berani menjawab lebih panjang, tapi mungkin Pak Embong ingin mengkaitkan dengan tauhid ya. Ya, orang yang bertauhid, memiliki komitmen tauhid, maka dia akan senantiasa menempatkan keputusan itu adalah keputusan yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak suka-suka dia. Kenapa? Karena dia sudah terikat lehernya sebagai seorang muslim. Sehingga dia akan bertanya, nah ini sudah masuk kepada ranah aplikasi. Ranah aplikasinya tauhid itu namanya syariat. Syariat pada praktek. Nah, kalau dia sudah masuk kepada tataran aplikasi, maka dia akan menelusuri bagaimana yang disyariatkan. Jadi itu sebetulnya langkah dasarnya itu adalah karena kekuatan tauhidnya gitu. Karena ada kita misalnya orang tua bagi-bagi warisan, dibagi-bagi aja gitu, disamain laki perempuan sama, pokoknya bagi rata dah, bagi rata. Udah kontrakan ini kamu, udah selesai gitu. Ya, bagi banyak orang di antara kita, udahlah itu warisan dari orang tua. Mereka tidak mencoba untuk mengembalikan kepada bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala suruh dalam hal urusan membagi warisan. Artinya kalau dia tidak mengembalikan itu kepada haknya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tata cara membagi warisan, yang laki-laki dapat berapa, yang perempuan dapat berapa, itu artinya dia mengabaikan syariat. Kalau dia mengabaikan syariat, berarti dia tauhidnya lemah. Karena orang yang memiliki tauhid yang kuat itu, dia selalu setiap tindakannya, setiap cara berpikirnya dan berperilakunya semuanya kembali kepada bagaimana yang Allah tetapkan, kayak gimana kita ikuti. Allah
ngaturnya gimana kita ikut. Sehingga dia meluruskan agar supaya dia kembali kepada syariat. Yang perempuan dapat 1, kemudian yang laki-laki dapat 2 kalinya dari yang perempuan. Wah, ini gak adil dong gitu. Yang perempuan mendingan juga yang tadi, kamu nggak taat sih sama orang tua begini kamu malah protes. Nah, urusan ketaatan itu adalah nomor 1, baru kepada Rasulullah, baru kepada orang tua. Jadi urutan ketaatan, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan tardawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amri. Apabila bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, istri-istri kamu, kemudian perniagaan kamu dan seluruhnya lebih kamu dahulukan dibandingkan dengan Allah, Rasulnya dan perjuangan di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amri. Tunggu sampai Allah menurunkan keputusan buat kamu. Apa keputusan itu? Azab. Jadi urutan ketaatan itu adalah pertama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gugur itu keputusan orang tua, gugur demi peraturan yang di atasnya. Jadi di mana-mana begitu. Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri gitu ya. Ini baru peraturan menteri nih. Ada itu di atasnya undang-undangnya, keputusan di DPR gitu. Nah, itu lebih kuat. Nah, itu yang dipakai. Ketika keputusan orang tua itu bertentangan dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka keputusan Allah Subhanahu wa taala beda. Insya Allah akan lebih baik, akan lebih maksud. Meskipun ya belum diketahui apa sebetulnya maksud daripada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan juga seperti itu. Bahwa orang yang memiliki tauhid yang kuat itu senantiasa akan bertanya, bagaimana syariat Islam? Bagaimana Islam ini mengatur? Jangan seradak seruduk. Coba gimana? Tanya dulu Pak Ustaz. Gimana Islam mengatur? Jadi dia langkah-langkah yang dia lakukan itu dia selalu pada koridor. Ini Allah maunya bagaimana? Jalan lagi. Wah, nih gimana ya? Coba tanya lagi. Bagaimana Allah maunya? Ikuti. Wah, itu kalau seperti itu Pak Emo, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau masalah teknis, kaifiat dan segala macam, ya Ustaz kami. Dah. Itu baru ya, mungkin nanti dia dilanjutkan dengan diskusi. Ya, hadirin dengan akhir pada kita di sini dan harapan mudah-mudahan hadirnya kita pada bagian ini Allah akan mencatat sebagai bukti kebajikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu mari kita bacakan alhamdulillah dan doa kepada Tuhan Majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak pencerahan. Ya Pak Ji. Siap. Alhamdulillah Pak Ji sehat. Reinkarnasi. Apa? Hah? Kau jam berapa? Gak bisa. Gimana ya gue? Merasa paling berat 1 ya Pak ya. Apa itu?
Satu ya. Sumpah jabatan ya. Itu sumpah pocong itu. Pada atau Al-Qur'an. Iya. Yang jadi masalah itu orang yang sudah mengerti wah tapi tidak menjalankan sumpah itu yang berat. Ustaz. Iya. Paham dia ya. Hidayat Oh gitu ya. Karena materi.